Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membahas online marketing atau marketing online ya. Mungkin kenapa saya buat video ini atau membuat presentasi tentang marketing online ini karena memang ada yang bertanya kemarin dan ingin dibuatkan supaya lebih memahami apa itu online marketing atau marketing online. Baik, langsung saja. Marketing ya, kita satu-satu dulu. Marketing itu apa sih market ya? Marketing adalah sebuah proses yang melibatkan setiap aspek bisnis ya. Aspek bisnis mulai dari mendesain produk, menentukan harga dan mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Nah, itu marketing. Jadi marketing itu ya memberikan informasi ya seperti itu. Memberikan informasi gitu ya, mendesain produk gitu kan. Produk itu sebenarnya isinya adalah apa? Isinya yaitu informasi mengenai barang tersebut. Itu marketing. Nah, kalau marketing yang biasanya yaitu menawarkan barang kan ya. Nah, ini lebih ke mendesain produk, menentukan harga, yang menentukan harganya nih. Harganya itu berapa sih di produk ini? Misalnya apa ya, misal HP ya, HP baru lah, HP ABCD atau enggak laptop nih harganya berapa gitu ya. Terus lagi desainnya seperti ini, isinya informasi menentukan baik dari harga dan supaya apa? Dan mendapatkan umpan balik dari pelanggan supaya mendapatkan umpan balik. Oh, saya mau beli ini gitu. Ini contohnya brosur kan kalau offline nih, saya punya info baru nih buat pembelian motor gitu kan atau HP gitu. Ini harganya segini gini. Oh, wih saya minat dong satu. Wih harganya murah banget ya. Gitu kan. Ada umpan balik di situ. Ya, mendapatkan umpan balik. Hasil umpan balik. Dan kemudian ada online marketing. Online marketing merupakan hasil dari kemajuan teknologi informasi yang diterapkan dalam manajemen pemasaran untuk meningkatkan efisiensi dalam strategi pemasaran di era globalisasi ya. Marketing online berarti apa? Tadi kan marketing itu udah kita tahu ya, mendesain atau memberikan informasi ya. Nah, sekarang di online kan secara IT, secara informasi menggunakan menggunakan alat telekomunikasi yaitu baik HP, laptop gitu ya, yang disebar melalui internet seperti itu. Itu online marketing, maksudnya seperti itu. Supaya apa? Untuk apa sih? Untuk manajemen pemasaran supaya meningkatkan ya penghasilan mungkin ya. Kita nggak usah pergi kemana-mana untuk memberikan informasi kepada siapa? Pada masyarakat intinya seperti itu. Nah kalau zaman dulu nggak ada laptop, nggak ada alat teknologi ya zaman dulu itu mungkin ada cuman ya baru ada HP yang cuman bisa buat terima SMS dan telepon doang ya, itu nggak bisa aja cuman dia menggunakan lisan kan. Kalau sekarang kan ada namanya internet ya, kalau kita menyebarkan satu produk berarti semua orang bisa melihatnya seperti itu. Nah itulah kemudahan supaya efisien, supaya mudah, supaya waktunya singkat, nggak harus kita berangkat kemana-mana untuk memberikan informasi seperti itu. Next ya, kita masuk ke konsep online marketing. Kita masuk ke konsepnya sekarang. Berarti kalau kita masuk ke konsep berarti apa? Cabang gitu, bercabang. Wah, ada konsepnya nih gitu. Di sini ada informasi ditambah interaktivitas atau berbicara gitu kan. Sama dengan rasa tertarik atau keterlibatan konsumen. Nah, ini rumusnya ya. Kita memberikan informasi dan ditambah interaktif. Interaktif itu apa? Interaktif itu ya saling berbincang, komunikasi gitu, interaktif ya. Aktif lah ya. Kita aktif ya. Informasi dan interaktif. Sama dengan akan menghasilkan apa? Rasa tertarik. Akan menghasilkan rasa tertarik karena informasinya bagus nih, harganya murah seperti itu ya.
wih ada laptop baru nih harganya murah segini, wih ada motor baru nih gitu kan harganya segini gitu kan. Itu membuat apa rasa tertarik si konsumen atau si masyarakat atau si pembeli atau si calon pembeli atau si yang melihatnya gitu kan. Di sini ada tingkat pertumbuhan pedagang via internet dari tahun ke tahun ya. Dari tahun 2001 hingga 2005 mencapai 68% di Amerika Serikat, Eropa 91% dan di Asia 109% ya, lebih banyak di Asia. Nah, ini lebih jauh banget ya tingkat pertumbuhan perdagangan via internet ini dari tahun 2001 loh udah mulai. Kalau kita lihat ketika saya berarti kalau 2001 itu saya baru masuk ke belum masuk ke SD juga gitu ya, masih bocil, masih kecil anggapannya seperti itu. Masih ya di tahap minum susu gitu ya. Hingga 2005 ya, 2005 itu belum juga. Dan di sini mencapai 68% di Amerika Serikat ya. Di Amerika udah jalan ya. Di Amerika nih negara ya. Amerika, benua Amerika itu ya. 68%, Eropa 91% dan Asia 109%. Mungkin di Alibaba itu ya. Menariknya 85% dari perusahaan yang melibatkan perdagangan online tersebut adalah usaha berskala kecil dan menengah. Oh, kayak UMKM kayak gitu ya. Mungkin di zaman dulu itu internet di daerah luar sana kecuali Indonesia mungkin ya terkecuali Indonesia juga apa ya di Indonesia juga mungkin dulu ada TV ya, bisa tuh di televisi itu. Tapi ini lebih ke internet ya. Di Indonesia itu ya kurang tahu ya karena 2001 itu saya belum merasakan gitu kan. Um, saya punya HP itu di tahun 2000 ya di kelas SMP lah baru ada HP itu pun HP-nya yang masih tombol yang belum Android seperti itu ya. Sulit juga kan kalau mungkin ini kelas tapi di sini adalah usaha berskala kecil dan menengah gitu ya. Luar biasa sih menurut saya. Di Asia adalah 109% dari beberapa negara banyak loh negara di Asia itu. Oke, ya baik kita lanjut ke offline marketing. Kalau kita tahu tadi kita udah membahas tentang online marketing, sekarang offline marketing. Ya, offline marketing. Di sini kita bisa lihat ada beberapa icon ya, tata cara, proses gitu ya. Di sini ada pembeli. Si pembeli ini dia ngecek ya. Oh, bukan offline itu online harusnya. Mungkin secara offline-nya itu tindakannya atau action-nya di sini ya. Action-nya, misalnya entry dokumen. Si pembeli ini dia memasukkan dokumen, dia cetak tuh dokumennya. Si pembeli itu ya, fak dokumen, jadi dia masukkan ke sesuatu, terus dia kirim dokumen asli lewat kurir ya, kayak kita anggaplah ini adalah JNE atau enggak Pos Indonesia gitu ya, gitu. Nah, si file ini dibawalah oleh kurir gitu ya ke tempat si penerima gitu. Terus si penerima ini dia terima dokumen asli. Nah, terus oh sorry ini ya si pembeli dan penjual ini sebelah kiri itu pembeli dan sebelah kanan ini penjual. Nah di sini si pembeli ini dia entry dokumen, fak dokumen, si PSTN, sekarang si penjual saling menghubungi lah ya anggapannya itu. Oke. Nah si pembeli ini dia dapat tuh dokumennya via fax katanya ya dokumennya itu ya. Dia pesan misal buku 20 gitu ya terima dokumen via fax atau via fax itu via email gitu ya atau via surat gitu. Terus si penjual ini dia entry ulang dokumen ke aplikasi penjual. Si penjual tadi dia masukkan ulang dokumen ke aplikasi penjual. Si penjual ya.
terus terima tuh dokumen asli gitu ya. Nah, si pembeli ini dia ngambil, oh sorry, kirim dokumen asli lewat kurir. Oke. Ini ada offline-nya juga. Ini kalau offline dia harus menaruh data dokumen dari si pembeli ini gitu. Dia harus berupa dicetak datanya, dicetak terus dimasukkan ke apa namanya, ke kurir atau dikirim ke kurir, dan si kurir akan memberikan surat itu ke si pembeli, ke seseorang itu gitu. Misal Mbak, atau di dalam surat itu saya pesan, atau PO ya, saya pesan laptop 20 unit, 20 ya unit lah ya. Nah, ini tuh secara offline. Oh, mungkin langsung dikasih tuh, teng gitu kan. Nah, kalau secara online-nya, si pembeli entry dokumen. Nah, dia masukkan ke fax. Fax itu kayak buat ini mesin ya, email lah. Nanti dia masuk ke ini, terima dokumen via fax gitu ya. Fax lain gitu kan. Fax lain itu kayak HP, telepon ya. Nah, si ini tuh udah diterima oleh si penjual. Terus si penjual entry ulang dokumen ke aplikasi penjual. Oke, paham di situ ya, teman-teman. Kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, sekarang online marketing itu lebih mudah, teman-teman. Tadi kan lebih rumit ya. Kalau kita lebih bahas tentang tadi, harus ada kurir ya, harus ada actionnya itu ya, tenaga lah ya. Dan harus dicetak juga. Nah, beda lagi dengan online marketing. Ya. Di sini ada pembeli, di sini ada penjual. Misal si Mbak ini mau beli apa ya, mesin cuci misal, atau enggak beli kue lah, atau enggak beli apa ya, beli baju lah ya anggapannya. Dia menggunakan aplikasi e-commerce, ya, penjualan, entah itu Shopee, Bukalapak gitu ya, dan Lazada dan lain sebagainya. Dia masuk datanya itu ke si penjual menggunakan apa? Internet gitu ya. Terus dia masuk ke server, ini servernya, server aplikasi yang apa namanya, yang ada gitu, e-commerce namanya. Nah, bisa ditaruhnya itu bisa PO, bisa invoice gitu ya, purchase order, invoice. Oke, paham di sini. Jadi sini secara online, ini server. Di sini server itu apa? Tempat apa namanya? Pengiriman pesanan, tempat pemesanan. Misalkan kalau di Shopee itu kita pesan apapun ya udah tinggal diklik aja, klik dikirim, nanti kirimnya ke sini, terus masuk ke sini si penjual bisa lihat ini, oh di tokonya ada yang beli ABCD ya, ya udah tinggal dikirim nantinya via kurir. Lebih singkat ya teman-teman, nggak harus ada ngeprint kurir langsung ribet. Nah, ini online marketing. Kita lanjutkan ke sini. Di sini ada source of income, sumber penghasilan ya. Online marketing. PPL itu pay leader. Leader. Terus ada source of income. Source itu apa ya? Pengembangan, sumber penghasilan lah ya. Online marketing secara online. Traffic generation, cara promosi. Nah, kita harus ada cara promosinya. Harus ada CEO. CEO itu apa sih gitu ya. Nah, di sini kalau ada sumber penghasilannya itu, kalau di internet itu kita akan digaji. Kalau kita kunjungan dengan kita bergabung dengan AdSense, kita akan digaji per klik ya, pay per klik ya. Jadi ketika orang itu berkunjung ke
apa namanya, ke website kita ya, kita udah gabung ke AdSense. Yang saya tahu ada AdSense, Cintiqa itu nggak tahu tuh apa tuh Cintiqa. Mungkin ada lagi lah ya, apa namanya, aplikasi apa iklan intinya seperti itu. Yang saya tahu adalah AdSense, yang jelaskan AdSense. Di sini ada pay per click. Nah, di sini ini sumber penghasilan. Ketika kita membuat marketing online, berarti kita punya dua penghasilan, dua income atau sumber penghasilan itu. Pertama yaitu ini pay per click. Jadi PPC, pay per click. Ya, jadi seseorang apa namanya, ketika kita membuat website, ketika kita udah kan hosting dan banyak pengunjung ke sana mengklik apa website kita, maka kita akan mendapatkan uang ya. Karena kenapa? Karena website kita itu akan ditaruh iklan oleh AdSense gitu. Nah, sekarang ada namanya pay per lead. Pay per lead ini mungkin apa ya? Di sini nggak ada contohnya. Pay per lead, PVO katanya. Di sini ada Covax, Max Beauty. Ini orang-orang yang naruh ya, orang-orang yang naruh barang di YouTube, di apa namanya, di website kita gitu ya. Terus lagi jual produk ya, tentunya ini setelah kita dapat penghasilan dari AdSense, dari orang lain gitu ya, yang naruh produk di website kita, maka kita akan mendapatkan uang sendiri dari hasil jual produk sendiri tentunya. Bisa juga sih produknya punya orang lain tapi kita ambil keuntungan. Nah, sehabis itu ada PPS, pay per sale, pembelanjaan. Bisa di Amazon gitu, Citibank Bank gitu ya. Gitu. Kita bisa berjualan di sini di ClickBank, Amazon gitu ya. Amazon itu aplikasi luar negeri. Kita kalau mau nyari-nyari barang di luar negeri, kita bisa pakai Amazon, Alibaba, dan sebagainya. Nah, sekarang masuk ke online marketing. Tadi kan sumber penghasilannya nih ya. Setelah kita mengetahui sumber penghasilannya, maka kita akan segera mengonlinekan informasi gitu ya. Sampai ke traffic generation, cara promosinya. Nah, untuk cara promosi di sini kita ada AdWords atau Pay per click advertising. Nah, kita traffic ini berdasarkan AdWords, Yahoo Ads, bisa juga. Contohnya apa? Kita bisa gunain Yahoo Ads atau Facebook AdSense gitu ya. Advertising itu banyak lah. Jadi apa? Ketika kita promosi semakin banyak yang berkunjung, maka algoritma si iklan kita atau website kita akan semakin naik gitu. Sosial media marketing juga bisa, kita bisa menggunakan Twitter, Facebook, YouTube, Google Plus gitu. Untuk apa? Untuk mempromosikan barang yang kita miliki gitu. Terus ada juga untuk traffic generation. Supaya apa? Supaya iklan kita itu atau enggak ketika orang mencari sesuatu barang, jadi yang timbul pertama kali itu toko kita. Nah, yang timbul itu toko kita. Jadi supaya apa? Supaya timbul di awal gitu ya, gampang dicari orang, maka traffic generation-nya itu harus bagus. Nah, cara promosi ya. Cara promosinya kita promosikan tuh barang-barang website kita. Jadi banyak orang yang lihat, maka semakin gampang dicari orang gitu ya. Di sini untuk mencari katanya, misalnya kita cara promosi saya sendiri ya, kita harus mencari keyword ya, tentunya keyword orang, keyword yang booming. Misalnya sekarang itu lagi viral apa nih, misal
apa ya, em, apa ya, Fashion Week ya. Fashion Week Citayam itu kan lagi booming tuh. Coba aja dicari di SEO ya, Search Engine Optimization. Jadi kita cari tuh kata apa namanya, kata kata-kata yang mungkin bisa jadi traffic kita itu tinggi gitu. Ketika dicari itu apa, informasi yang dari website kita itu timbul di atas ketika orang mencari. Misal tadi apa namanya, Fashion Week Citayam. Ketika kita menuliskan juga di website dan orang itu mencari Fashion Week Citayam, maka di web pencarian orang itu akan timbul juga website kita di pencarian mereka. Seperti itu. Email marketing. Nah, di sini ada email marketing. Cara promosi kita bisa menggunakan email marketing juga. Kita bisa menggunakan email ya, anggapannya seperti itu. Untuk sekarang ini kita tahu lah ya, email ini sangat berguna bahkan untuk usaha gitu ya. Ketika beberapa orang di apa namanya, di luar sana yang mempromosikan produknya, misalnya ketika kita pengen tahu sekolah universitas A gitu ya, atau PPDB biayanya dan sebagainya, silahkan masukkan email kalian. Nah, situ kita masukkan tuh. Nah, setelah dimasukkan, ada kan chatting dari pesan dari email si panitia PPDB itu. Misal selamat datang, bukan selamat datang, kami dari ini, misal dari Universitas ABCD, ingin menginformasikan perihal penerimaan penerimaan mahasiswa baru tahun akademik sekian, misal seperti itu. Nah, kan mudah sekali kan seperti itu. Intinya marketing online itu bagaimana kita menjual barang, menginformasikan barang supaya laku gitu. Entah itu bisa menggunakan media sosial, kita juga bisa mendapatkan keuntungan yang lain dari AdSense. Kita bisa masukkan tuh website yang kita buat itu ke AdSense, sehingga AdSense memberikan iklan, dan ketika orang-orang masuk ke website kita, melihat website kita, kita akan dibayar. Mungkin seperti itu. Nah, bisa juga menggunakan email marketing. Kita apa? Kita cari email, kita buat aplikasi seseorang untuk memasukkan emailnya untuk apa? Untuk yang ingin mendapatkan informasi. Dan jangan lupa kita SEO, Search Engine Optimization. Nah, untuk mengoptimalkan pencarian, maka kita menggunakan SEO ini. Ya, kita next ya supaya lebih cepat. Perbandingan keuntungan usaha offline dan online. Nah, kita akan tahu keuntungannya apa sih teman-teman gitu. Antara offline dan online ini gitu ya. Oke. Di sini ada kata, tahukah Anda bahwa menjalankan bisnis online membutuhkan modal yang jauh lebih murah dibandingkan bisnis offline? Betul nggak? Betul sekali. Kita bisa lihat pengeluaran dari usaha offline dan online. Tentunya usaha online itu lebih murah biayanya, ya, jauh lebih murah, sangat murah. Hanya memodalkan apa? Memodalkan alat teknologi, baik HP, komputer, bisa komputer ya, dan jaringan internet. Itu aja modalnya itu. Kita nggak usah pergi jauh-jauh. Misalnya kalau zaman dulu, kalau secara offline kita ketika ingin memasarkan produk usaha, produk kita gitu ya, kita membutuhkan waktu perjalanan, ya kan? Karena kita harus mempromosikan ke daerah A, ke daerah B, ke daerah C, misal seperti itu. Misal Bandung, Jakarta, Bogor, wah. Itu berapa biaya yang dikeluarkan untuk biaya modal atau ongkos aja gitu kan. Belum biaya makan dan sebagainya. Coba kalau dari internet, kita cuma duduk, informasi tersebar ke seluruh dunia bahkan seperti itu. Oke, lebih murah offline atau online? Tentunya online lebih murah gitu ya. Oke, kita lihat di sini.
Pengalaman David Putra. Pengalaman Mas David lah ya. Di sini ada kriteria sewa toko ya. Sewa toko kita akan bandingkan antara offline dan online. Di sini ada kriteria usaha offline dan online. Sewa toko atau sewa website atau hosting. Usaha offline 20 sampai 30 juta per tahun, rata-rata 2,5 juta per bulan. Apa ini? Sewa toko. Ya, sewa toko itu lebih mahal daripada membeli website atau sewa website atau hosting website kita. Untuk usaha offline-nya itu tadi 2,5 juta per bulan atau 20 sampai 30 juta per tahun. Itu usaha offline-nya. Usaha online kita hanya memodalkan 150 sampai 300 ribu per tahun loh, bayangin aja per tahun. Atau enggak 25.000 per bulan. Nah, kita dapat keuntungan ini banyak sekali. Ya, banyak sekali keuntungannya. Kita udah bisa dapat penghasilan dari AdSense, kita bisa mendapatkan penghasilan dari produk yang kita jual gitu. Sekarang masuk ke biaya listrik, servis atau biaya internet. Nah, di sini RP 500 ribu lah atau 100 sampai 500 ribu per bulan untuk biaya listrik gitu ya. Biaya listrik. Nah, kalau usaha offline itu 100 sampai 500 ribu per bulan. Kalau online 200 sampai 400 ribu per bulan. 200 sampai 400 ribu per bulan plus komputer di sini. Nah, jadi biaya listriknya itu ya cuma 200 ribuan anggapannya ya, karena plus komputer ini biaya internet gitu ya, atau biaya komputer. Perbaikan komputer mungkin ya, nggak mungkin sih rusak gitu, nggak mungkin ya, paling ke ini aja sih 200 ribu per bulan. Nah, 200 ribu per bulan lah anggapan buat listrik. Sebenarnya kalau cuma komputer doang itu nggak terlalu besar juga ya, paling 150 ribu lah. Gaji karyawan, gaji supporting ya, support pendukung atau gaji karyawan lah. Gaji karyawan kita gunakan di usaha offline itu 500 ribu sampai 700 ribu per orang. Usaha offline loh. Kalau gaji segini sekarang orang nggak bakal hidup loh. Ya. Tahun 2022 ini nggak bakal hidup orang kalau cuma gaji segini per bulannya, gaji karyawan. Tapi kalau usaha online kita nol pengeluaran, kita nggak usah gaji karyawan ya, kita bisa sendiri kok, cuman via HP, ada yang beli ya tinggal kita layani gitu. Modal barangnya sekarang 4 juta per bulan relatif, 0 sampai 200 ribu relatif katanya. Kalau untuk usaha online itu lebih murah. Kenapa bisa lebih murah gitu? Karena kita nggak nyetok barang. Ketika ada yang beli, pesan baru kita beli. Kalau ini usaha offline, mau nggak mau kita harus ada barangnya. Karena di toko kalau nggak ada barang ya diketawain. Nggak bisa jualan nggak ada barang, gimana itu gitu ya. Terus kita masuk ke biaya promosi, di mana biaya promosi ini ya kalau offline itu ya mempasang banner atau enggak bikin brosur. Tapi kalau usaha online kita hanya membutuhkan biaya 300 sampai 500 ribu per bulan ya. Untuk apa sih ini gitu? Pertama mungkin untuk apa ya? Untuk membuat desainnya itu sendiri, desain secara online. Nah, tapi kan itu sebenarnya nggak usah menggunakan uang, karena untuk promosi ini nggak usah menggunakan uang. Tapi ketika memang promosinya kita gunakan di Google AdSense
YouTube AdSense, Google AdSense, dan lain sebagainya, itu diperlukan uang 300 sampai 500 ribu per bulan. Kita nggak usah pusing lagi untuk promosi ini. Kita nggak usah capek-capek. Udah, mesin AdSense yang bekerja untuk kita. Nah, sekarang kita masuk ke total biaya rata-rata 8 juta per bulan untuk usaha offline. Usaha online itu 1,125 juta per bulan. Ya, terus total biaya rata-rata minimal. Total biaya rata-rata minimalnya. Di sini ada 6 jutaan untuk Untuk usaha offline, dan usaha online-nya itu 525.000 per bulan. Wow, cukup murah bukan? Cukup menarik bukan? Ya, sangat menarik. Tugas yang kita lakukan apa? Menginformasikan. Itu aja sih, bisa menggunakan tadi AdSense gitu ya. Ada Google AdSense, YouTube AdSense, apa lagi namanya? Facebook AdSense dan sebagainya, banyak. Kita lanjut ke pengalaman orang lagi. Pengalaman Mr. David atau Pak David ini banyak sekali. Nah, tentunya Anda pengen tahu berapa keuntungan yang diperoleh dari masing-masing bisnis tersebut. Oke lah, kita tahu laba bersih dari usaha offline 1-2 juta per bulan dengan modal 6 jutaan ya. Jadi kita punya penghasilan bersih 1-2 juta per bulan. Usaha apa? Usaha offline. Nah, dari modal 6 juta. Nah, kalau dari usaha online, laba bersih dari usaha online itu 1-2 juta dengan modal 500 ribuan. Beda kan? Ya, iyalah beda. Kita hanya menggunakan internet. Modal utamanya yaitu komputer atau alat komunikasi, ya, entah itu komputer, laptop, HP gitu ya. Dan internet, jaringan internet tentunya. Nah, wifi bisa juga seperti itu. Nah, ini adalah penghasilan online sewaktu memulai. Ya, lebih untung kan? Kita nggak usah banyak modal, cuma 500 ribu, kita bisa dapat 1-2 juta per bulan. Nah, toko online versus toko offline. Nah, kita harus mengetahui toko yang bagus itu toko yang mana sih gitu ya. Kalau bisa sih dua-duanya menurut saya, tapi ya terserah teman-teman. Di sini ada toko online versus toko offline. Namanya toko online itu toko di dunia maya, internet, toko online. Kalau toko offline itu toko yang ada wujudnya, kayak toko sembako, Indomaret, Alfamart yang ada di wujudnya, gitu ya. Di sini ada tenaga dan waktu. Tenaga yang dibutuhkan satu orang. Nah, waktu yang dibutuhkan setiap hari secara full time maupun part time, bisa sambil bekerja atau mengurusi anak, ya. Tenaga yang dibutuhkan lebih dari satu orang, Kas. Nah, ini yang warna warna orange ini adalah usaha online, dan warna hijau ini adalah usaha offline. Agak hijau tua ya. Kita bahas tentang online dulu. Ketika online, tenaga dan waktunya tentunya kita masuk ke tenaga yang dibutuhkan cukup satu orang aja ya. Kita hanya handle satu orang aja nggak apa-apa. Dia bisa ngasih informasi, dia bisa jadi kasir, dia bisa jadi tim marketing, dia bisa jadi manajer, manajemen gitu kan. Dia bisa jadi tim marketing, administrasi, dia langsung administrasikan, dia langsung data gitu ya. Nah, cukup hanya satu orang. Waktu yang dibutuhkan berapa hari? Setiap hari secara full time maupun part time ya. Bisa full time atau part time, bebas, intinya seperti itu. Bisa sambil bekerja atau mengurusi anak. Karena ini offline online gitu. Beda lagi dengan offline. Offline itu ada wujudnya. Ya, tenaga yang dibutuhkan itu lebih banyak teman-teman, lebih dari satu orang. Ada kasir, ada SPG yang biasanya kerjanya itu memberikan informasi gitu ya, berikan informasi ya, marketing gitu ya.
terus manajer toko yang mengurusi toko itu gitu. Waktu yang dibutuhkan sebaiknya full time dengan komitmen besar. Nah, di situ harus ada komitmen untuk offline ini karena memang ya terus-terusan gitu, maksudnya nggak bebas. Kalau tadi kan secara online kita bisa sambil ngurus anak gitu ya, istilahnya seperti itu. Kita lanjut ke toko online versus toko offline. Nah, apa sih gitu kan toko online dan toko offline ini gitu. Kita bahas di sini. Apakah toko online selalu berlawanan dengan toko offline? Kita ambil dari riset Nielsen online. 80% pembeli membeli di toko setelah mengunjungi toko online. 80% pembeli di toko nih ya mengunjungi toko online. Kenapa? Karena di toko online itu lebih murah, teman-teman. Harganya lebih transparansi. Beda lagi dengan di toko. Di toko itu harganya dinaikkan lebih ya lumayan tinggi daripada online. Kenapa online lebih murah? Karena dia dari tangan pertama, anggapannya seperti itu. Dan harganya pun transparansi, misal bola harganya 20.000 atau mie harganya 3.000 udah jelas gitu. Kalau di toko kan belum ada labelnya dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga ya apalagi ketika mahal. Saya kemarin lihat di toko online bahwasanya baju ini harganya 20.000. Kok di sini bisa nyampe 50.000 gitu. Wah, mahal banget, mending ke toko online aja gitu kan, bisa seperti itu. Nah, itu 80%-nya ya. 58% diantaranya membeli di toko yang situs webnya paling sering mereka kunjungi. Iya, betul sekali. Misal nih, ketika seseorang itu pengen beli baju misalnya, pasti dia cari-cari dulu tuh, meskipun dia belum punya uang gitu, ataupun belum mau beli sekarang gitu. Dia cari-cari dulu yang bagus gitu kan, yang harganya sesuai dengan isi kantong. Nah, dia tandain lah intinya linknya atau dia copy paste supaya tidak lupa. Ketika udah mengunjunginya ya, dia akan membelinya gitu. Dia akan membeli di toko yang situs webnya paling sering mereka kunjungi. Hasil riset ya, terus lagi rata-rata sekarang itu pembeli itu dia selalu melihat nilainya, value dari rating bintang kalau di Shopee itu. Kan ada yang bintang 1 itu jelek katanya, bintang 4 itu bagus. Nah itu orang-orang itu suka lihat itunya, oh komen-komennya bagus, hasilnya bagus, nggak ada bintang 1, wah beli di sini aja. Gitu ya, toko offline, online gitu ya. Nah, hasil riset Nielsen, 80% pembeli membeli di toko setelah mengunjungi toko online. Maksud oh iya, yang 80% ini mungkin apa namanya? Kadang juga seseorang itu yang ini ya, ini online ya, ini offline kali ya. Nah, ini offline. 80% pembeli membeli di toko setelah mengunjungi toko online. Kadang-kadang gini, ketika apa? Oh, ini online ya. Kita cari dulu. Kita cek lagi. Kita langsung bahas di sini. Mereka yang beli barang di sebuah toko melakukan riset terlebih dahulu. Ketika dia pembeli barang di sebuah toko melakukan riset terlebih dahulu. Riset paling sering dilakukan di dunia maya ketimbang di toko tempat mereka membeli produknya. Perbandingan 52% meriset terlebih dahulu di online dibanding 25% yang meriset di toko. Jadi di sini adalah mereka membeli di sebuah toko melakukan riset terlebih dahulu. Sebelum membeli, dia melakukan riset terlebih dahulu. Riset itu apa? Penelitiannya dia teliti tuh. Harganya sama enggak sih gitu. Kalau harganya sama, ngapain beli online? Karena memang online tuh apa namanya? Ya lama gitu ya. Nungguin kurir gitu kan.
belum tentu bajunya sesuai gitu, kadang nggak sesuai dan sebagainya, intinya seperti itu. Tapi ya kan, ya kita sesuai aja gitu ya, bagus-bagus aja. Mungkin mereka lebih ke situ. Di sini melakukan riset terlebih dahulu. Riset paling sering dilakukan di dunia maya ketimbang di toko tempat mereka membeli produknya. Perbandingan 52% meriset terlebih dahulu di online. Nah, dia meriset dulu tuh, dia cek dulu tuh di online. Oh, harganya segini loh harga di online. Masa sih harga di toko itu? Ya paling juga beda 1.000 2.000 gitu kan. Oh, kalau lebih tinggi ngapain gitu kan? Dibandingkan 25% yang meriset di toko. Nah, di sini ada 25% meriset di toko. Dia riset dulu tuh, dia teliti dulu tuh di toko. Wah, di toko ini harganya kok mahal-mahal gitu ya. Udah saya cek di toko online, oh harganya lebih murah. Oh, sama sih ternyata gitu kan. Nah, sehingga apa? Sehingga ya dari riset itu bisa mengambil keputusan bahwa siapa yang lebih murah gitu. Siapa yang lebih baik gitu ya kan. Ya, kita lebih membahas tentang itu. Yang 52% itu datang ke toko sudah dengan bekal informasi yang memadai. Nah, di sini ini datang 50%, 52 riset terlebih dahulu di online. Nah, ini yang 52% itu datang ke toko sudah dengan bekal informasi yang memadai sehingga tahu apa yang akan mereka beli. Nah, ini ketika dia udah riset kan di online ya, tinggal datang aja ke toko. Oh, saya tahu loh harganya baju ini tuh di online gitu. Gitu kalau memang sama harganya ya mungkin dibeli gitu. Kalau lebih tinggi tinggi banget ya mungkin orang juga akan berpikir 2 kali. Oke, next kita lanjutkan lagi. Nah, kelengkapan informasi produk menjadi syarat mutlak sebuah toko online. Nah, ini dia. Toko online itu harus terpapar informasi yang jelas, jangan sampai ini toko jualan apa cuman buat ini makalah gitu atau enggak cuman buat apa ya, buat hiburan gitu, apa buat artikel gitu kan, gitu. Nggak ada harganya misalnya, nggak ada keterangan yang belum lengkap, ya bikin orang kesel kayak gitu. Kalau kita jualan online itu, kita harus memberikan informasi uh, di toko online kita itu ya, supaya apa? Supaya calon konsumen akan lari ke toko online lain, supaya jika tidak sebenarnya, jika tidak ya calon konsumen kita, calon pembeli kita akan lari ke toko yang lain yang menyediakan informasi lebih lengkap dan calon konsumen itu akan membeli langsung di toko online tersebut atau langsung ke toko offline-nya. Ya, biasanya kan ketika orang-orang yang jualan di online itu, di internet itu dia juga punya toko di rumahnya gitu ya. Sambil iseng mungkin sambil jualan, jadi dia punya dua usaha ya, anggapnya secara online dan secara offline. Itu. Nah, pada intinya seperti itu. Ketika kita mau jualan online, ya kita harus bisa memaparkan informasi di aplikasi tersebut atau di website tersebut mengenai produknya, nama produknya, harganya, deskripsinya lebih lengkap, warnanya dan sebagainya, sedetail-detail mungkin. Gitu ya. Sampai informasi pembeliannya, ke nomor siapa kalau mau ada yang ditanyakan seperti itu. Nah, sekarang kita masuk membuat toko online. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat toko online? Hanya 15 menit gitu ya. Apalagi toko online apa? Ya, toko-toko e-commerce sekarang ya. Mudah sekali, tinggal kita masuk ke daftar. Apalagi tinggal kita masukkan email gitu, udah kelar gitu kan. Nama tokonya gitu dan sebagainya. Udah kok, nggak usah capek-capek. Membuat toko online, mendaftar sebagai member 5 menit, membuat toko 5 menit, menggunakan produk 5 menit. Jadi totalnya adalah 15 menit. Ini paling lama loh, anggapannya paling lama gitu ya. Tapi ya paling juga 5 menit juga kelar gitu. Tergantung kitanya gitu. Contoh di sini ada website nih. Perluas bisnis katanya. Ini websitenya, contoh websitenya. Nah, di bawah ini ada keterangan barang dengan nama. Misal nama barangnya mobil, harganya segini. Mobil Suzuki Eco JLX 94, harganya 80 juta. Misalnya ini baju atau kaos kerah polos Prancis, harganya 75.000. Ini jelas, ini enak orang. Oh,
wih harganya murah, ih harganya mahal gitu ya. Orang bisa berspekulasi, bisa meneliti, bisa meriset gitu. Oke teman-teman, kita lanjut saja. Saya mendaftar sebagai member. Kita daftar tuh di aplikasi apa sih ini? Dego misalnya ya. Adalah aplikasinya ya. Bisa juga kita gunakan Shopee gitu kan dan sebagainya. Ya cara daftar kita juga bisa lah gitu ya. Kita nggak usah apa, nggak usah kasih tahu gitu. Nah, di sini ya pendaftaran ya. Sifatnya pendaftaran. Dashboardnya ya, wah kemana ini? Iya, buat toko online-nya banyak banget, nggak produk. Ya kayak di Shopee aja ini saya saya hanya ngambil contoh yang Deko yang zaman dulu ini. Nah, tampilannya seperti itu. Kita masuk ke penutup. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan terkait dari membuat apa tentang toko online ini atau marketing online. Kalau marketing online berarti ada toko online-nya supaya bisa berjualan di sana. Oke, demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tetap semangat dan mari upgrade diri kita. Terima kasih dan tetap semangat untuk kita semuanya.